Daripada gibahin orang, mending ngomongin mainan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Dit Onion, dan kali ini kita bakal ngomongin SAF Kamen Rider Black versi Shinkocho Seiho. Salah satu mainan yang masih anget-angetnya di Indo dan kemarin sempet hype banget dan sempet tembus harga 1,5 juta bahkan lebih pas awal-awal dia rilis. Nah, sebenarnya mainan ini tuh bukan barang favoritku juga ya. Aku nggak PO juga. Bahkan Kamen Rider Black-nya sendiri itu bukan salah satu Kamen Rider favoritku. Beda kalau sama Kiva ini ya, karena aku suka Kamen Rider Kiva, jadi aku beli mainannya. Dulu itu waktu kecil entah kenapa aku nggak begitu suka lihat Kamen Rider Black ya, karena somehow kayak agak serem gitu filmnya. Kamen Rider-nya serba hitam, visor di mukanya kurang catchy bagiku waktu kecil, karena mungkin nggak warna-warni juga kali ya. Nah, ini tuh punya temenku sebenarnya, jadi dia tuh nyuruh aku ngevideoin ini, bahkan barangnya itu sampai diantar ke rumah segala. Baik banget emang orangnya. Dan di sini karena aku nggak ngikutin series Kamen Rider Black, jadi nanti sepanjang video aku bakal ngomongin SHF ini cuman dari segi mainannya aja. Ya sorry to say ya, karena Kamen Rider Black ini bukanlah salah satu figur yang cukup ikonik di masa kecilku. So, langsung aja kita buka boxnya, let's go. SHF ini rilis di bulan April tahun 2021 dengan harga 7.000 yen, dan barang ini didapat dengan harga PO Rp990.000 di Jenar. Datangnya minggu lalu sejak video ini diupload, dan boxnya keren banget ya, khas Shinkocho Seiho yang ngebuat mainan ini jadi lebih kelihatan elegan dikit. Yang kita dapat dari dalam boxnya sebenarnya cuma dikit ya. SHF Black itu sendiri, spare part buat ganti tanduknya kalau misalnya rusak, beberapa optional hand part, dan manual book. Nah, ini dia mainan SHF Kamen Rider Black setelah keluar dari boxnya. Di awal video tadi aku bilang ya, emang Kamen Rider ini bukan Kamen Rider favoritku, dan aku bakal bahas dari segi mainan aja. Mulai dari mainan ini open pre-ordernya dibuka, aku benar-benar nggak tertarik buat ikutan PO. Meskipun di luar sana banyak banget yang hype ketika SHF Kamen Rider Black ini dibikin versi Shinkocho Seiho-nya. Dan waktu barang ini udah rilis terus mulai beredar di Indo yang fast shipping, barang ini benar-benar hype banget sampai harganya bisa lebih dari 1,5 juta atau bahkan 2 juta ya. Awal-awal aku mikir paling barang ini cuman hype karena barangnya ikonik aja, tapi setelah aku hands on mainan ini, wow, keren banget. Jujur ya, dari semua SHF Kamen Rider yang pernah tak pegang, baik itu punyaku, punya temen, atau sekedar dagangan aja, SHF Kamen Rider Black Shinkocho Seiho ini benar-benar paling bagus menurutku. Dulu pas awal-awal aku pegang SHF Kiva ini udah bagus banget sih. Tapi pas baru aja aku pegang SHF Black ini, wow, gila sih. Ini keren banget dan feels-nya itu bener-bener movie accurate banget. Di sini kalian bisa lihat ya, ada semacam kancing atau pengait di samping dadanya ini yang nunjukin kalau Bandai bikin mainan ini semirip mungkin sama yang di filmnya. Bener-bener kerasa kalau ini tuh beneran suit armor yang bisa dibuka dan dipakai di filmnya. Kemudian detail sabuknya juga cakep banget, terus celananya yang ada bagian kerut-kerutannya itu juga keren banget menurutku. Jadi kerasa kalau mainan ini tuh dibuat dari bahan dasar kain kulit. Sepanjang detail bagian kakinya ini dihiasi dengan kerut-kerutan khas kain jaket kulit yang sebenarnya bahan dasar mainan ini tuh plastik ya. Keras juga tapi cukup elastis buat diposein. Jadi bahan luar dari SHF ini tuh nggak yang keras-keras banget tapi nggak fragile juga dan nggak ringkih juga. Intinya cukup solid lah ya menurutku. Ditambah lagi detail telapak kaki sepatu pantofelnya itu asik banget. Yang sebagian besar sepatu pantofel kan telapak kakinya emang kotak-kotak gitu ya. Sebagian besar bahan dasar SHF Black ini plastik ya. Hampir semua bagian badannya ada detail kerutan kain jaket kulit kecuali bagian armor dadanya, shoulder pad, dan helmnya. Kemudian ada satu bagian tubuh yang benar-benar menarik perhatianku dan cukup ngebuat geger para netizen ya. Itu ada di bagian ketiak atau sendi bagian tangannya ini. Jadi ketiaknya ini bahannya karet, dalamnya ada sistem persendian yang ngebuat dia asik banget saat diposein dan benar-benar movie accurate banget detail bagian ketiaknya ini.
Jadi intinya ini adalah sendi yang luarnya dilapisin sama karet. Sempat ada isu yang beredar kalau bagian ketiaknya ini fragile banget dan bakal gampang rusak dan retak-retak. Tapi aku nggak ngeliat hal itu di mainan ini. Cuman aku bisa paham setelah pegang SHF ini langsung ya, kalau bagian karetnya ini emang sejatinya bakal gampang rusak kalau kalian ngemaininnya nggak hati-hati. Nah, di sini aku mau berterima kasih sama akun Facebook Cabe yang udah ngasih info detail tentang part karet dari SHF ini. Jadi dia ini keren banget ya, bisa ngelepas bagian karet buat diinfokan ke kita bagian mana yang cukup berpotensi untuk bisa rusak. Dan dari foto-fotonya dia ini aku cukup bisa paham kalau mainan ini nggak buat dimainin terus-terusan. Atau at least kalau kalian ngeposain mainan ini, jangan sampai kena gesek armor bagian dadanya yang plastik itu ya. Kalau kegesek-gesek karetnya, aku yakin bakal bisa rusak dengan mudah. Oke, berikutnya ke artikulasi. Yang pertama dari kepala, bisa ke bawah, ke atas, samping kiri, kanan yang harusnya bisa 360 derajat. Kemudian lehernya juga ada artikulasi. Bisa ke depan ke belakang gitu ya lehernya. Kemudian tangannya bisa ke depan segitu jauh, ke atas, ke belakang. Harusnya bisa 360 derajat ya, cuman agak sayang aja aku ngeposainnya. Ke depan segitu jauh. Bisa agak serong ke depan juga kok. Kemudian ke samping udah maksimal ya ini ya. Nggak berani aku paksain juga, soalnya ya itu tadi, fragile banget bagian karetnya. Terus ini juga bisa diputer-puter juga. Dan sendi sikunya double join, jadi bisa lebih dari 90 derajat. Nah, pergelangan tangannya juga cukup luas juga ya ini ya. Berikutnya bagian dadanya, ke depan segitu jauh, ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri, dan bisa muter yang harusnya bisa muter 360 derajat. Kemudian kakinya ke depan segitu jauh, ke belakang, cukup jauh ya ke belakangnya. Kemudian ke samping. Dan pahanya bisa diputerin juga. Bisa muter 360 derajat sini. Lututnya bisa lebih dari 90 derajat karena double join. Kemudian ini bagian belakangnya bisa diputerin ya. Dan yang cukup aku suka bagian persendian pergelangan kakinya. Jadi ketika dia ditarik ke bawah ke atas ini kayak nggak kelihatan gapnya gitu loh. Clean banget. Jadi bener-bener rapi banget SHF ngebikin persendian di bagian kakinya ini. Kemudian jempolnya juga bisa ditarik ke atas ya. Berikutnya aksesoris yang kita dapat, yang pertama ada antena cadangan. Yang kayaknya ini fragile ya antenanya, jadi SHF bikin cadangannya. Kemudian kita dapat aksesoris tangan. Yang pertama tangan ini ya, macam tangan piece gitu. Kemudian sepasang tangan buat pose berkelahi. Yang biasanya juga aku lihat tangan kayak gini di SHF Dragon Ball sih. Kemudian dapat sepasang tangan untuk pose semacam hormat ya ini. Untuk pose ikoniknya dia. Kemudian tangan buat berkelahi juga. Tapi agak beda sama yang tadi. Ini kayak mau meremas sesuatu gitu ya. Kemudian dapat tangan lagi, tangan relaxen buat pose jalan kaki. Udah itu aja ya. Untuk ganti tangannya gampang aja, tinggal kita copot kemudian pasang. Karena aksesorisnya cuma tangan aja, jadi ya kita demonstrasinya cuma tangan aja ya. Kurang lebih kayak gini. Terakhir untuk ukuran tingginya, perbandingan dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Kemudian perbandingan dengan SHF Zero One dan Figma Link seperti biasanya. Nah itu dia ya teman-teman, SHF Kamen Rider Black Shinkocho Seiho.
Meskipun aku nggak begitu suka sama Kamen Rider ini, yang bukan berarti benci ya, cuman nggak cocok aja sama modelnya dan nggak begitu memorable banget dari aku kecil, karena nggak begitu ngikutin filmnya juga. Tapi menurutku mainan ini bener-bener epic, build quality-nya bagus banget, catnya clean, cakep banget dan nggak ada yang bleber. Sculpting kerutan di kostumnya ini bener-bener kelihatan nyata, proporsi badannya pas banget dan ya bisa dibilang hampir perfecten sih untuk sebuah mainan, hampir. Yang cukup jadi perhatianku di mainan ini tuh ada di bagian persendian di ketiaknya tadi itu ya. Karena bahan luarnya karet dan sesuai isu yang beredar kalau misal bagian itu bakal gampang rusak dan bisa bikin pecah-pecah atau ngeletek catnya. Aku nggak heran sih. Karena emang kalau kalian ngeposein SHF Black nggak merhatiin gesekan-gesekan di bagian karet sama armor dadanya itu, aku yakin emang nggak bakal panjang umurnya. Dan rasanya emang mainan ini bukan untuk yang sering dimainin ya, atau at least selalu hati-hati aja kalau kalian mau ngeposein. Nah, di akhir video ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel ini, mulai dari nontonin videonya aja, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi. Kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.